Bulik dari Tursina pakai cadar. Orang ini memaksa membuka cadar tadi. Ketika jangan dibuka, jangan coba-coba ikan buka. Orang ini mucil, dibukanya cadarnya Nabi Musa ini, nikab tadi dibukanya, begitu apa yang terjadi? Meleleh itu orang punya daging muka itu, meleleh dia punya dagingnya. Kenapa? Karena masih kuat sinyalnya itu. Nah, meleleh dagingnya, itu sebutkan tuh, nah mata tercopot, semuanya tercopot. Kenapa? Karena kekuatan dari Nabi Musa tadi yang setelah pulang dari bermunajat dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa bukan rahmatan lil alamin, bukan. Nabi kita rahmatan lil alamin. Coba bayangkan ketika pulang dari Isra dan Mi'raj. Kalau seandainya Nabi kita bukan gelar rahmatan lil alamin, rontok itu para sahabat melihat wajah Nabi. Tapi karena rahmatan lil alamin, tidak rontok. Kekuatan Nabi Muhammad itu bisa menahan itu. Nah, jadi alasan pertama kenapa salat itu sebagai penentu dari segala amal, diterima atau tidak diterimanya amal di akhirat nanti, karena salat itu langsung diterima oleh Nabi secara simbolis waktu malam Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa salat itu sebagai penentu diterima atau tidak diterimanya amal? Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, as-salatu imaduddin. Kata Nabi, salat itu adalah tiang agama. Tiang. Bagaimana tiang? Kalau bangunan kada bertiang, roboh. Bukan roboh, kada terbangun. Kada terbangun. Semuanya bertiang nih. Coba bayangkan masjid kita ini kada bertiang, kada ada ininya, kubahnya. Semuanya bertiang. Ada ulama tasawuf yang mengatakan ajarnya setiap nang atap itu pasti ada tiangnya. Bujur kada ajar guru? Bujur kata muridnya. Ada nggak kira-kira atap nang kada bertiang? Ada gurai. Nah, kejar gurunya gini, aku bertakun lawan rubuhan ikam. Kekanak-kanai. Langit itu adalah tiang kita. Langit ini. Jakanya kada berlangit ini habis apa namanya itu meteor-meteor gugur ke kita berataan. Nih atmosfer tiang nih langit ini adalah atap kita. Bumi adalah lantai kita. Jakanya lantai ini bolong, habis kita tergugur. Jarnya langit ini adalah atap kita. Lalu ada nggak langit ini bertiang? Kata muridnya kada ada guru. Nah, jadi ikam tadi setiap ada atap ada tiangnya. Ini atap ini lihat tiang langit ini adalah atap kita. Ada nggak tiangnya? Kata muridnya kada ada guru. Kata gurunya ada tiangnya. Bingung muridnya, di mana tiangnya guru? Biar suka melihat tiangnya adalah kudrat dan iradat Allah. Kehendak dan kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak, kudrat iradatnya Allah berlaku, tiang ini kada mau roboh. Nih atap ini kada mau roboh. Tapi kalau seandainya Allah sudah tidak mau berkehendak langit itu sebagai atapnya kalian, runtuh itu langit. Makanya di akhirat nanti hari kiamat nanti langit runtuh. Runtuh. Kenapa? Karena Allah sudah mencabut kudrat iradatnya di situ. Tiangnya Allah cabut, gugur. Atap ini, langit ini, meteor akhirnya masukkan berataan tuh. Kalau sekarang ini kan cuma rudalnya Iran aja masuk ke Israel itu. Naik dulu dia ke mana? Ke luar angkasa nih. Rudalnya Iran ini kan hebat nih. Mau naik dulu ke langit, tembus atmosfer. Hanyar turun, begitu. Iran damnya Iran dam itu punyanya Israel kada bisa menyambut, kada bisa menahan. Begitu. 1600 km kecepatannya. Apalagi? Coba bayangkan situ. Nah, langit kudrat iradatnya Allah itulah yang sebagai tiangnya. Nah, jadi alasan kedua kenapa salat itu sebagai penentu, karena salat itu adalah
tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkan tiang agama tadi, yakni salat, faqad aqamad din, maka dia telah menegakkan agamanya dia. Agama dalam hatinya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkannya, faqad hadamad din, maka dia sungguh telah menghancurkan, meruntuhkan agamanya dia. Agama di mana? Di hatinya dia. Kalau orang sudah kada sholat, goyang dia punya iman. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah di sholatnya. Kalau orang tuh masih sholat, alhamdulillah itu masih Islam. Tapi orang kada sholat bisa jadi kafir. Oleh karena itu ada ulama yang tegas mengatakan, ini pendapat ulama mazhab yang lainnya, ada orang tidak sholat, kafir dia. Wa man taraka shalah faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat maka dia sungguh kafir. Perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Dalam hadis ini ada ulama yang tegas sekali mengatakan kalau ada orang kada salat jadi kafir dia. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak, kalau Syafi'i tidak. Ada perinciannya. Maksudnya kata Nabi, kata Imam Syafi'i, kalau orang tidak salat karena malas nih. Kamu kenapa kada sholat? Ah, ngantuk, nanti aja lah. Sekalinya kada sholat, kada juga dikodok-kodok. Dia tidak sholat ini bukan karena mengingkarinya, tapi karena malas saja. Kan banyak orang kada sholat karena malas nih. Ini jakanya beratan sholat, hibak nih nah masjid ini. Hari raya kemarin, jatuh hari apa namanya? Jumat kalau hendak tahu perbedaan ada orang Islam dengan orang beriman, di hati saja. Nang salat hari raya itu orang Islam berataan. Ya kada, jangankan ibu-ibu, lakiannya kada cukup mesinnya sampai keluar rumah. Itu orang Islam berataan. Tapi ketika salat Jumat separuh nang hilang. Yang datang hari Jumat itu salat Jumat itu orang beriman. Nah, jadi kalau orang tidak salat karena malas saja, itu masih orang Islam. Dia bukan dikatakan kafir. Tapi sebaliknya, apabila ada orang yang tidak salat karena mengingkari kewajiban salat, mengingkari, itu yang dikatakan oleh Nabi faqad kafar, maka orang itu sungguh kafir. Itu dari hadis itu kata Imam Syafi'i maksudnya mengingkari kewajibannya. Kenapa? Karena salat, salat itu enggak wajib lagi sudah. Nah, ini nih. Ini dia kafir dia. Kafir. Walaupun cuma satu di antara yang 5 yang dia ingkari. Kamu kada salatkah? Ada ajarnya. Kenapa? Yang wajib itu cuma 4. Satu kada. Yang mana kada itu? Subuh kada wajib ajarnya. Itu sunnah aja. Ketika dia mengatakan subuh itu sunnah atau tidak mengatakan wajib, kafir dia. Apalagi 5-5-nya dia ingkari. Nah, ini yang kata Imam Syafi'i, kalau orang meninggalkan salat karena malas masih dikatakan Islam. Tapi kalau mengingkari kewajiban salat, kafir dia. Nah, karena itulah alasan ini Nabi mendapatkan salat tadi secara simbolis, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kemudian yang kedua karena salat yang agama, maka salat ini sebagai penentu diterima atau tidak diterimanya amal seseorang nanti di akhirat. Nah, sedikit sejarah ya Bapak Ibu, sedikit sejarah sebelum kita tutup. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu kan mendapatkan perintah salat tuh. Yang awalnya berapa kali sehari semalam salat? 50 apa? 50 waktu, bukan 50 rakaat loh. Coba bayangkan kalau seandainya kita sehari semalam 50 waktu, la ilaha illallah, 3/4 sekali kita sholat. Ini lang 5 waktu aja yang kada sholat, apalagi 50 waktu. Ya kada? Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad turun ke langit 7, bertemu melihat Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim kada menegur. Turun ke Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa kan orangnya kepoan. Orangnya kepoan. Nabi Muhammad, ding sanak bahasa kitanya lah. Ya akhi kan. Apa nang Allah bari lawan ikam ni apa? Nang Allah bari lawan pian ni apa ya Rasulullah? Jar Nabi salat.
Salat, berapa kali? 50 waktu.